Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Rudito Sumekar. Pada hari ini kita akan membahas tentang kladogram, yang mana kladogram itu masih bagian dari bab tentang klasifikasi makhluk hidup di kelas 10 semester 1. Kita mulai dari pengertian kladogram. Kladogram itu berasal dari kata kladistik dendrogram, yang mana kalau diartikan itu sebagai diagram yang menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kladogram merupakan diagram atau skema bercabang dari karakteristik yang dimiliki oleh sekelompok organisme yang mewakili sejarah evolusi garis keturunan yang paling memungkinkan. Kita lihat contohnya. Contoh kladogram yang sudah jadi seperti ini modelnya ya. Di sini ada beberapa makhluk hidup yang termasuk dalam animalia. Yang pertama ikan pari, ikan lele, kadal, harimau, simpanse, dan manusia. Kemudian di sini garis yang ini menunjukkan adanya karakter atau ciri. Ciri yang pertama, vertebrae mempunyai tulang belakang, kemudian tulang sejati, kemudian pernapas dan paru-paru, kemudian mempunyai rambut, kemudian tidak berekor dan bipedal atau bergerak dengan dua kaki. Nah, ini adalah contoh kladogram itu seperti ini. Nah, contoh kladogram tadi itu kita peroleh dari tabel. Ya, tabel karakter namanya seperti ini. Ini animalianya ya. Ini kita taruh di sebelah sini. Kemudian ini adalah karakternya atau cirinya. Terus ini jumlah dari karakter yang dimiliki oleh hewan-hewan atau animalia ini. Nah, penempatannya nanti boleh misalkan animalia ditaruh di sebelah sini atas, kemudian karakter di sebelah yang sini juga boleh. Ini terserah kita aja. Nah, kalau kita gabungkan seperti ini mungkin akan lebih jelas. Jadi ini yang pertama ikan pari di sini. Ikan pari di sini hanya memiliki satu ciri yaitu vertebra. Dia mempunyai tulang belakang. Nah, di sini ikan pari ini hanya satu ciri, satu karakter. Tapi yang sini itu enggak ada. Jadi jumlahnya hanya satu. Kemudian ikan lele. Ikan lele mempunyai dua karakter yaitu bertulang sejati dan mempunyai vertebra. Kita lihat di sini ikan lele, di sini ada dua sifat. Kemudian kadal mempunyai tiga ciri yaitu bernapas dan paru-paru, bertulang sejati dan mempunyai vertebra. Kita lihat di sini kadal ada 1, 2, 3. Jumlahnya di sini ada 3 karakter. Kemudian ada harimau punya 4 karakter, berambut, paru-paru, tulang sejati dan vertebra. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, ada 4 karakter. Kemudian ada simpanse. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 karakter yang dimiliki. Dan terakhir adalah manusia. Manusia mempunyai karakter semuanya. Yang pertama vertebra, tulang sejati, paru-paru, berambut, tidak berekor dan bipedal atau bergerak dengan dua kaki. Jadi kita lihat di sini manusia paling banyak mempunyai karakter di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa antara simpanse dengan manusia itu kekerabatannya lebih dekat dibanding harimau dengan manusia atau dibanding kadal dengan manusia. Nah, sekarang kita coba atau kita contohkan cara pembuatan kladogram. Ini misal didapatkan soal seperti ini. Terdapat beberapa jenis hewan seperti di bawah ini. Yang pertama ada cicak, orangutan, ikan mas, kata pohon, kemudian merpati. Kemudian karakternya kebetulan di sini sudah dituliskan ya. Yang pertama habitatnya di darat, pembuahannya internal di dalam tubuh, kemudian suhu tubuh tetap, kemudian kulit ditutupi oleh rambut. Nah,
untuk contoh ini contoh yang karakteristiknya sudah ada. Kemudian perintahnya buatlah kladogram. Kemudian kita lihat cara pembuatan kladogramnya, yang mana kita awali dengan pembuatan tabel karakter. Jadi ini ada namanya tabel karakter. Nah, untuk kolom pertama ini kita isi karakternya atau cirinya. Yang pertama, habitat di darat, pembuahan internal, suhu tubuh tetap, kulit ditutupi rambut. Ini sesuai urutan yang tadi di soal. Kemudian untuk yang paling atas kita isi dengan nama hewannya. Ini juga kita urutkan sesuai dengan urutan di soal tadi. Nanti ini penempatannya terserah ya. Misalkan karakternya bisa di atas, hewannya bisa di sini, nggak apa-apa. Kemudian kita lihat cicak, hewan pertama cicak, dia mempunyai dua karakter, yaitu habitat di darat, pembuahannya internal. Kemudian yang suhu tubuh dan kulit ini dia tidak termasuk ke dalam ciri cicak, jadi kita bikin nilainya 0. Kemudian orangutan mempunyai karakter habitat di darat, benar, pembuahan internal, suhu tubuh tetap, kulit ditutupi oleh rambut, jadi nilainya 1 semua. Jadi orangutan di sini mempunyai keempat dari karakter atau ciri tadi. Kemudian yang ketiga ikan mas. Nah, ikan mas ini dia hidupnya di air, maka di darat kita kasih 0. Kemudian pembuahannya dia eksternal bukan internal, jadi 0. Kemudian suhu tubuhnya tetap, kita 0 juga. Kulit ditutupi rambut 0 karena jadi ikan mas tidak memiliki keempat-empatnya ciri tadi. Kemudian kata pohon. Kata pohon di sini hanya mempunyai 1 karakter, yaitu hidupnya di darat. Yang lain 0, berarti yang lain tidak. Kemudian merpati ini mempunyai 3 karakter. Yang pertama hidup di darat, benar 1. Pembuahan internal kita kasih angka 1, benar. Kemudian suhu tubuhnya tetap, benar. Kemudian kulit ditutupi rambut, salah, kita kasih angka 0. Dari sini sudah ada karakter yang dimiliki oleh hewan-hewan yang akan kita bikin kladogram, tapi susunannya masih acak ya. Makanya nanti kita urutkan agar tidak acak seperti ini ya. Kita urutkan dari yang punya karakter 1 kemudian ke 4-4-nya, atau dibalik juga boleh, dari yang punya karakter 4-4-nya kemudian ke yang lebih kecil, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kladogram yang tadi kita buat lagi yang lebih mudah untuk kita membuat kladogramnya. Jadi untuk karakternya tetap, kemudian untuk hewannya kita rubah urutannya. Kita mulai dari yang tidak mempunyai karakter, kemudian yang terakhir adalah yang mempunyai karakter paling banyak. Yang tidak mempunyai ikan mas tadi 0 semua. Kata pohon punya 1, kemudian cicak punya 2 karakter, merpati mempunyai 3 karakter, dan orangutan ini mempunyai 4 karakter. Jadi di sini kita sudah urutkan mulai dari yang karakternya paling sedikit. Ini. Nah, ini nanti untuk memudahkan kita untuk membuat diagram Venn. Nah, kemudian kita lihat diagram Venn-nya dari hasil tabel karakter tadi. Yang pertama, paling tengah adalah karakter kulit ditutupi oleh rambut. Kemudian yang biru ini karakter untuk suhu tubuh tetap. Kemudian berikutnya untuk pembuahan internal. Kemudian yang hijau terakhir adalah habitat di darat. Nah, dari kotak-kotak ini kita masukkan hewan-hewan yang masuk ke dalam ciri-ciri ini. Yang pertama orangutan, ini ada di pusat. Kemudian merpati, cicak, kata pohon, dan terakhir adalah ikan mas. Ikan mas tidak masuk ke dalam diagram Venn ini karena dia tidak mempunyai karakter atau ciri. Nah, dari diagram Venn ini kita bisa membuat kladogramnya. Nah, kladogram yang kita dapatkan yaitu seperti ini. Yang pertama ada ikan mas. Ikan mas paling ujung di sini karena tidak mempunyai salah satu ciri atau karakter. Kemudian kata pohon ini tadi mempunyai 1 karakter, yaitu habitatnya di darat.
Kemudian cicak ini mempunyai dua karakter tadi. Yang pertama pembuahannya internal, kemudian yang kedua habitatnya di darat. Kemudian merpati mempunyai tiga karakter, yaitu tubuhnya tetap, kemudian pembuahan internal, dan habitatnya di darat. Kemudian yang terakhir, orangutan mempunyai 4 karakter. Yang pertama kulit ditutupi tubuh rambut, kemudian suhu tubuh tetap, pembuahan internal, kemudian habitatnya di darat. Nah, dari sini dapat kita lihat kekerabatan antara merpati dengan orangutan itu lebih dekat dibanding orangutan dengan cicak, atau orangutan dengan katak pohon, atau merpati dengan cicak kekerabatannya lebih dekat dibanding merpati dengan katak pohon. Nah, kemudian kita lihat beberapa contoh kladogram yang sudah jadi. Yang pertama ini pada tumbuhan, ini contoh yang sudah ada. Ada lumut, paku, gymnospermae berbiji terbuka, kemudian angiospermae berbiji tertutup. Nah, kladogramnya ini hanya contoh aja, kita buat yang mudah. Lumut mempunyai klorofil karakter 1 aja, karena lumut nggak punya berkas pembuluh, tidak berbiji, dan tidak terjadi pembuahan ganda. Kemudian paku mempunyai 2 karakter, yaitu berkas pembuluh dan mempunyai klorofil. Kemudian gymnospermae berbiji, kemudian mempunyai berkas pembuluh dan berklorofil. Kemudian angiospermae pembuahan ganda, kemudian berbiji, berkas pembuluh, dan berklorofil. Ini contoh pertama. Kemudian kita lihat contoh lagi. Nah, contoh yang kedua, seperti ini ada kelompok tumbuhan lagi, ada paku ekor kuda, jagung, pepaya, kemudian tanaman mangga. Kladogramnya seperti ini. Yang pertama paku ekor kuda hanya punya 1 karakter, Chormophyta. Jagung punya Chormophyta dan berbunga. Pepaya berkeping biji 2, berbunga, kemudian Chormophyta. Sedang mangga mempunyai 4-4-nya karakter tadi, mulai dari urat dan penjurip, berkeping biji 2, berbunga, dan Chormophyta. Kemudian kita lihat contoh yang lain lagi, contoh yang ketiga. Ini agak sedikit berbeda dengan contoh yang pertama dan kedua. Ini kita lihat ada percabangan di sini. Ada 2 percabangan, yaitu sapi dan kuda, yang kedua adalah ayam dan itik. Di sini menggambarkan bahwa sapi dan kuda mempunyai salah satu ciri yang sama, ayam dan itik juga mempunyai ciri yang sama. Nah, kita lihat di tampil karakternya. Di sini ada karakter, kemudian di sini hewannya. Yang pertama ikan hanya mempunyai 1 karakter, yaitu bertulang belakang di sini. Kemudian katak mempunyai 2 karakter, yaitu bertulang belakang dan berkaki di sini. Kemudian sapi mempunyai 3 karakter, yaitu bertulang belakang, kemudian mempunyai kaki, kemudian mempunyai plasenta. Kemudian kuda juga mempunyai 3 karakter, 1, 2, 3, sama dengan pada sapi. Kemudian ayam mempunyai 4 karakter, yaitu bertulang belakang, berkaki, kemudian mempunyai plasenta dan telur amniotik atau bercangkang. Kemudian itik sama 4 karakter seperti ayam. Nah, jadi yang sama ini nanti ini akan dibuat percabangan, ini ada 2, karena anggotanya ada 2, ayam dan itik, yang mempunyai 4 karakter. Kemudian sapi dan kuda ini masing-masing punya 3 karakter. Jadi kita bikin 1 kelompok. 3 karakternya yaitu berplasenta, berkaki, dan mempunyai tulang belakang. Demikian pembahasan singkat dan sederhana tentang kladogram pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.